Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat kolak nasi ketan. Bahan-bahannya adalah ada ubi jalar, singkong, kemudian ada pisang, ada beras ketan, sudah saya rendam selama 30 menit. Kemudian ada daun pisang. Di sini saya gunakan pucuk daun pisang. Kemudian ada santan, ada daun pandan, gula merah, gula pasir, dan juga garam. Di sini saya terlebih dahulu akan memasak nasi ketannya. Beras, ketan, dan santannya akan saya masukkan terlebih dahulu ke sini. Ini beras ketannya, daun pandan, saya kasih sedikit garam, dan juga santannya. Terus saya aduk supaya tidak gosong. Kemudian di sini saya menggunakan api yang kecil. Kalau nasinya sudah setengah matang seperti ini, sudah bisa kita matikan kompornya dan kita tunggu sampai dia tidak panas lagi. Lalu akan kita masukkan ke dalam daun pisang. Sekarang saya akan mencetak nasi 3 segi. Kami bilang di sini bulhe sago ya. Bulhe sago itu artinya nasi 3 segi yang dibungkus dengan pucuk daun pisang untuk supaya dia tidak terbuka. Untuk pengikatnya ini saya gunakan lidi kelapa. Kalau kalian tidak punya ini, bisa saja kalian gunakan tusuk gigi. Jadi cara buatnya seperti ini. Usahakan di sini tidak terbuka. Oke, seperti kerucut di sini ujungnya. Masukkan nasi ketan. Tusukkan di sini. Nah, jadi 3 segi. Apabila daun pisang ini ada lebih seperti ini, bisa kita potong. Supaya apa? Supaya untuk indah bagus gitu. Nah, sudah jadi satu. Sekarang saya akan lanjutkan. Masukkan lagi. Tusuk lagi. Segitiga ya. Ini kecil, tidak masalah. Bisa juga kita gunakan.
teman-teman, nasi 3 seginya sudah selesai saya buat semuanya. Jadi sekarang kita panaskan kompor, lalu kita masukkan santannya. Ini kompornya kita gunakan api yang sedang saja ya. Kemudian kita masukkan daun pandan yang sudah saya cuci, kemudian gula pasir, gula merah, dan juga garam. Masukkan terus semuanya. Untuk takaran bahan-bahan yang saya sebutkan tadi akan saya informasikan di deskripsi. Saya aduk supaya gula pasir dan gula merahnya itu hancur. Kemudian masukkan ubi jalar dan singkong. Tekan terus ya. Kita aduk terus. Setelah singkong dan ubi jalarnya agak setengah matang, baru nanti kita masukkan nasi 3 seginya dan pisang. Ini sudah setengah matang, itu berarti sudah bisa kita masukkan nasinya. Masukkan saja semuanya. Nah, jadi teman-teman, penampakannya seperti ini. Penampakannya. Ini kita aduk perlahan saja supaya nasinya ini tidak hancur. Oke, kita tunggu dia masak. Setelah itu akan saya sajikan.